Malam Selasa di Gunung Kayangan. Udara dingin menusuk kulit, membawa serta aroma hutan basah dan embun malam. Jarum jam di dashboard motor bebek Anton menunjukkan pukul 2 WITA. Lampu motornya membelah kegelapan pekat di jalan Gunung Kayangan, sebuah ruas jalan pegunungan yang terkenal angker di daerah Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Anton, seorang mahasiswa semester 3, sedang dalam perjalanan dari kampung halamannya menuju kos-kosannya di Banjarmasin. Di tangannya tergantung tas kecil berisi beberapa lemper ketan yang baru saja dibuat ibunya sore tadi. Lemper-lemper inilah yang menjadi sumber perdebatan terakhirnya di rumah. "Ton, jangan bawa lemper itu malam-malam begini. Lagi pula, lewat Gunung Kayangan itu jalanan tua, ibu tidak tenang," ujar ibunya tadi sore dengan nada khawatir. "Ah, Bu, sudahlah, lemper ini enak. Teman-teman kos pasti suka. Ibu ini terlalu percaya takhayul. Lagi pula, aku sudah besar, Bu. Jangan khawatir," jawab Anton enteng sambil tersenyum meyakinkan. Ia memang dikenal keras kepala dan tidak mempercayai hal-hal mistis. Baginya, semua itu hanyalah bualan dan sugesti. Kini, di tengah kesunyian yang mencekam, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu jumawa? Jalanan mulai menanjak dan berkelok, dikelilingi jurang di satu sisi dan tebing curam di sisi lain. Hanya suara deru mesin motornya dan jangkrik yang menemani. Saat melewati tikungan tajam yang jarang dilewati, mata Anton menangkap sesuatu di kejauhan. "Putih-putih," gumamnya, merapatkan jaket denimnya. Benda putih itu berdiri tegak, persis di pinggir jalan yang berbatasan dengan semak belukar. Awalnya, Anton berpikir itu hanya sepotong spanduk sobek, atau mungkin sehelai kain putih yang tersangkut. Ia mengurangi kecepatan motornya. Rasa penasarannya sedikit mengalahkan rasa waspada. Semakin dekat, semakin jelas bentuk itu bukan kain. Itu adalah siluet seorang wanita, mengenakan gaun panjang putih kusam. Rambutnya panjang, terurai menutupi sebagian bahu. Jantung Anton mulai berdebar tak karuan. Mungkin dia cuman orang gila, pikirnya. Mencoba menenangkan diri. Ketika motornya hampir sejajar dengan sosok itu, lampu depannya menyinari wajah wanita tersebut secara langsung. Darah Anton seolah membeku. Wajah itu hancur, tidak ada mata yang utuh, hanya rongga hitam kosong dan mengerikan. Separuh pipinya tampak seperti daging busuk yang terkoyak. Mulutnya menganga dalam senyum yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi kotor yang runcing. Ekspresinya adalah perpaduan antara kesedihan dan kengerian yang membuat bulu kuduknya meremang hingga ke ubun-ubun. Jeritan tertahan tercekat di tenggorokan Anton. Serta-merta, semua logika dan penolakannya terhadap hal mistis runtuh seketika. Hanya ada satu insting, lari. Anton memelintir tuas, gas motornya hingga mentok. Mesin motor bebeknya meraung keras, memecah keheningan malam, melaju kencang, meninggalkan sosok mengerikan itu. Sambil menunduk dan fokus pada jalan, ia menghitung dalam hati. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ia pasti sudah berjarak 10 meter lebih. Napasnya tersengal. Ia berani melirik kaca spion, mencari-cari apakah sosok itu mengejar. Kosong. Ia menghela napas lega, namun belum sempat benar-benar tenang. Bayangan putih itu kembali. Wanita itu sudah berdiri lagi di pinggir jalan, sekitar 10 meter di depan motornya. Anton memejamkan mata sesaat karena terkejut, hampir kehilangan kendali. Mustahil, ia baru saja melewatinya dengan kecepatan penuh. Ia tancap gas lagi, melesat melewati hantu berwajah hancur itu. Ia bahkan tidak berani menoleh. Jaraknya semakin jauh, 15 meter, 20 meter. Wanita itu muncul lagi di pinggir jalan di depannya, dengan jarak yang sama persis, seolah ia tidak pernah bergerak. Hanya saja,
Lokasinya selalu berpindah. Wajah hancur itu seakan mengejek usahanya. Setiap Anton melaju, menembus jarak yang seharusnya jauh. Wanita itu selalu muncul kembali di titik yang sama 10 meter di depan, di pinggir jalan. Anton mulai panik. Rasa dingin bukan lagi karena cuaca, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Ia tidak melihat lemper ibunya yang dibawa-bawa. Ia hanya melihat jalanan yang gelap dan sosok yang tak terhindarkan itu. Ia merasa seperti berlari di atas treadmill tanpa akhir. Motornya meraung. Anton menangis tanpa suara di balik helm. Ia memohon dalam hati agar pertolongannya segera datang. Ia janji akan mendengarkan nasihat ibunya. Keajaiban terjadi setelah ia melewati 3 atau 4 tikungan lagi. Di kejauhan, Anton melihat cahaya kuning yang lebih terang, tanda sebuah permukiman kecil atau setidaknya pos jaga. Saat ia mencapai perbatasan cahaya yang lebih jelas, ia melewati sosok itu untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia memberanikan diri melirik. Wanita itu masih berdiri di pinggir kegelapan. Tetapi begitu motornya memasuki area yang terang benderang, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa mendadak hilang. Ketika ia menoleh ke spion di bawah terangnya lampu jalan yang remang-remang, sosok putih itu tidak ada. Jalanan di belakangnya kini hanya dipenuhi pohon dan kegelapan, kosong tanpa ada siapa-siapa. Anton tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Ia terus memacu motornya hingga tiba di kosannya di Banjarmasin menjelang subuh. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Lemper yang ia bawa selamat sampai tujuan. Tetapi sejak malam itu, Anton tidak pernah lagi meremehkan nasihat ibunya, dan ia berjanji, mulai sekarang, tidak ada lagi perjalanan malam hari melintasi Gunung Kayangan sendirian. Ia tahu, ia telah bertemu dengan penghuni jalanan angker itu, dan ia bersyukur nyawanya masih diselamatkan. Jangan lupa like dan share, support channel saya. Akan saya update terus konten horor yang akan menemani waktu santai kalian.